Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ketika Gunung Semeru, gunung yang tertinggi di Pulau Jawa, mengalami erupsi pada tanggal 1 Desember 2020 lalu, jagat Jawa Timur dan Indonesia merasa kaget karena erupsi yang terjadi sungguh luar biasa. Semeru yang semula kelihatan tenang, indah, tanpa ada tanda-tanda apa-apa, tiba-tiba mengalami erupsi yang erupsinya bukan main. Justru yang mengalir dari puncak gunung itu berupa lava yang sangat panas sampai mencapai ribuan derajat Celcius ketika keluar dari mulut Semeru dan terus mengalir sampai ke kawasan bawah sepanjang sungai Curah Koboan 4 kilo jauhnya dari mulut Semeru, dan terus lagi turun sampai kemudian hampir mencapai Ladak Perak yang itu jaraknya mencapai belasan kilo dari puncak Semeru. Biasanya kalau terjadi lahar panas seperti itu, maka berikutnya akan terjadi lahar dingin. Inilah yang berbahaya karena kondisi material yang turun dari mulut Semeru masih panas dan biasanya berupa materi pasir dan batu serta barang-barang lain yang berada di puncak sana. Itu masih berupa bara api, kemudian berhari-hari diendapkan. Tapi kalau kemudian hujan turun di lereng Semeru, maka yang terjadi adalah kepulan asap membumbung tinggi, dan itu sangat menakutkan bagi masyarakat. Itu yang dirasakan di sekitar lereng Semeru beberapa hari yang lalu. Dan ketika lahar dingin terjadi, maka pasir yang di atas digelontor oleh air, dibawa ke bawah, dan terjadilah tumpukan material yang ada di sepanjang sungai itu. Bagi sebagian orang memang itu membahayakan karena ketika lava turun, maka semua yang ada di sekitar sungai itu seolah terbakar, setidaknya hangus atau kemudian mati karena kepanasan, termasuk ternak. Ada belasan ternak yang mati karena panas, bahkan ada korban manusia, 1 orang yang tengah berada di tengah sungai, tengah bekerja. Dan kejadian itu real terjadi tidak hanya sekali. Pada tahun 1990-an, 94 juga terjadi hal yang sama. Banyak korban jiwa yang melepuh karena terbakar. Dan kali ini karena terjadinya pada dini hari sehingga tidak banyak orang yang lagi bekerja, setidaknya hanya orang yang nunggu mesin yang ada di sana, alat-alat berat untuk memproses pasir, menaikkan pasir ke truk, sehingga tidak banyak korban jiwa. Erupsi sudah terjadi, masyarakat melihat begitu dahsyat, dan sosmed benar-benar telah menunjukkan gambar yang sejatinya, walaupun di sana sini ditengarai ada hal-hal yang hiperbolis, bahkan cenderung hoax. Ada juga, itu kata Wakil Bupati Ibu Indah Amperawati. Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah tampak bagaimana kesigapan masyarakat untuk membantu para korban erupsi itu dengan mengirim berbagai kebutuhan rutin
mulai dari pampers, ada yang mengirim baju-baju bekas, ada yang mengirim sembako, ada yang mengirim air, mie instan, dan sebagainya, supaya semuanya terdistribusi secara tertib dan bagus. Menurut Humas BPBD Bapak Wawan, semuanya dicatat secara rapi di posko utama. Dan memang ada posko-posko yang lain karena banyak ormas yang tergerak untuk ikut membantu masyarakat. Misalnya MDMC, satu lembaga milik Muhammadiyah, ada juga Lazismu, Lazis yang dikelola Muhammadiyah, ada Lazisnu, Lazis yang miliknya Nahdlatul Ulama, ada juga dari jajaran Pemda, Satpol PP, dari Polres, dari Kodim, dari Batalion, dan banyak lagi yang lain. Posko-posko itulah yang kemudian menampung setelah dicatat oleh BPBD, ditampung di posko-posko yang dituju oleh masyarakat. Misalnya warga Kabupaten Malang yang ingin membantu melalui MDMC, setelah didaftarkan di BPBD langsung ditampung di poskonya MDMC milik Muhammadiyah itu. Begitu seterusnya, begitu banyak bantuan. Ini menunjukkan masyarakat begitu peduli pada korban erupsi Gunung Semeru. Yang menarik, dan ini catatan secara terus-menerus, turun-temurun, ketika warga korban erupsi itu ditawari untuk pindah tempat, mereka rata-rata tidak bersedia atau bahkan menolak. Dulu pernah ditawari akan dimutasi, bukan ditransmigrasikan ke luar Jawa, tapi mereka menyatakan menolak. Walaupun yang nawari adalah seorang sekda atas nama bupati. Bahkan ada seorang bupati datang ke sana juga ditolaknya dengan alasan kalau soal kematian dimanapun kalau sudah waktunya ya mati. Tidak karena ada berada di sekitar Gunung Semeru, di kawasan terlarang untuk hunian, di jalan raya yang itu aman katanya, boleh dilewati setiap hari, orang mati pun banyak di sana. Maka warga masyarakat tetap bersikeras akan tetap tinggal di sana karena berbagai faktor, antara lain tanahnya subur dan tanah sudah dikelola secara turun-menurun mulai dari kakek-kakek mereka sampai hari ini, sehingga kalau harus transmigrasi misalnya masih adaptasi dengan lahan baru, dengan alam yang masih baru, dan mereka sudah nyaman dengan tempat yang sekarang ini. Setidaknya ada 2 kecamatan yang terkena dampak erupsi Gunung Semeru, yaitu Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Desa-desa yang ada di situ yang terkena dampaknya ada 4 desa, ya, antara lain Sumberbaung, Supeturang, dan desa yang ada di Kecamatan Candipuro di bulan atas dekat Besuksat sana. Warga kalau malam hari mereka mengungsi karena dikhawatirkan malam hari terjadi erupsi dan mereka sedang tidur nyenyak. Pagi hari mereka pulang untuk ngopeni ternaknya yang masih selamat, dan sore hari mereka kembali ke pengungsian. Begitu seterusnya selama beberapa hari ini. Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang menetapkan tanggap darurat bencana sampai tanggal 14 Desember, jadi 2 minggu, karena diperkirakan Semeru sudah aman. Walaupun kita sama-sama memahami bahwa karakteristik Gunung Semeru itu begitu aneh, kelihatannya tenang tapi tiba-tiba berulah, kelihatannya damai-damai saja, tidak ada masalah, tiba-tiba terjadi erupsi, tiba-tiba terjadi lahar dingin, dan seterusnya. Sementara tumpukan material berupa pasir di atas sana masih begitu luar biasa banyaknya, beribu-ribu meter kubik, yang itu siap menggelontor kawasan bawah. Itu sebabnya dibutuhkan
kesiagaan oleh semua pihak supaya kalau terjadi sesuatu tidak mengancam mereka. Terima kasih laporan ini, mudah-mudahan nanti kalau Semeru sudah benar-benar tenang, masyarakat bisa kembali normal, bekerja di tempatnya, di desanya, apalagi dalam saat seperti sekarang, pandemi COVID yang masih belum reda. Mereka ingin mendapatkan suasana yang tenang sebagaimana sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.